Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, pada kesempatan belajar kali ini, kita akan membahas materi Perang Dunia Kedua. Lalu, apa saja sih yang akan dibahas pada materi Perang Dunia Kedua ini? Silahkan disimak ya. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu meliputi latar belakang terjadinya Perang Dunia yang Kedua, kemudian jalannya Perang Dunia yang Kedua, dan yang ketiga adalah akhir dari Perang Dunia yang Kedua, dan yang keempat adalah pengaruh atau dampak dari adanya Perang Dunia yang Kedua. Menjelang akhir tahun 1930-an, Perang Dunia Kedua terjadi. Adapun pada hakikatnya, Perang Dunia Kedua ini merupakan lanjutan dari Perang Dunia Pertama. Meskipun Perang Dunia Pertama sudah dinyatakan selesai melalui Perjanjian Versailles, akan tetapi Perang Dunia Pertama masih menyisakan sejumlah masalah. Antara lain, Jerman masih menyimpan dendam atas butir-butir Perjanjian Versailles yang dianggap sangat merugikannya. Selain itu, Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa menyelesaikan masalah antar negara dan adanya kelesuan ekonomi serta bangkitnya komunisme dan fasisme. Oke anak-anak, untuk lebih tahu tentang Perang Dunia Kedua, silahkan simak materi berikut ini. Perang Dunia Kedua adalah perang terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Mengapa? Yaitu karena ruang lingkupnya yang sangat luas dan dampaknya yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Perang Dunia Kedua berlangsung antara tahun 1939 sampai 1945. Adapun latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua terbagi menjadi dua, yaitu ada sebab umum Perang Dunia Kedua dan sebab khusus Perang Dunia Kedua. Mari kita bahas satu persatu. Sebab umum terjadinya Perang Dunia yang Kedua. Yang pertama yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Yang kedua, terjadinya perlombaan senjata. Yang ketiga, terbentuknya kembali persekutuan-persekutuan politik atau aliansi politik. Yang keempat, timbulnya imperialisme baru atau politik ekonomi. Yang kelima, munculnya semangat balas dendam. Dan yang keenam, berkembangnya paham nasionalisme yang sempit. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mencegah pertikaian-pertikaian yang terjadi, khususnya di Eropa. LBB dianggap telah gagal dalam menegakkan tujuannya sebagai organisasi dunia. Banyak negara yang akhirnya mencari jalan sendiri-sendiri untuk membela diri. Terjadinya perlombaan senjata. Konferensi pelucutan senjata di Jenewa dan Washington yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan akibat meningkatnya kekuatan tempur yang tak terkendali telah gagal.
Hal itu menyebabkan perasaan saling curiga antar negara satu dengan negara yang lainnya. Oleh karena itu, setiap negara berusaha mempersenjatai dan meningkatkan kemampuan tempur sehingga terjadi perlombaan senjata. Terbentuknya kembali persekutuan-persekutuan politik atau politik aliansi. Menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, di Eropa terbentuk kembali dua aliansi yang saling bermusuhan. Kedua aliansi tersebut adalah blok Jerman dan Italia dengan paham fasis, dan blok Perancis serta Inggris dengan paham demokrasinya. Selain itu, ada juga blok Rusia dengan paham komunis. Timbulnya imperialisme baru atau politik ekonomi. Beberapa negara yang telah berhasil mengatasi krisis politik dan ekonominya dengan sistem ekonomi terpimpin, kemudian tumbuh menjadi negara ultrasional yang menjalankan imperialisme gaya baru. Negara-negara tersebut antara lain Jepang dengan semboyan Hakoichi-nya, kemudian Jerman dengan semboyannya Lebensraum, dan Italia dengan semboyannya Italia Irredenta. Negara-negara tersebut merasa berhak dan berkewajiban untuk memimpin dan menguasai bangsa lain. Munculnya semangat balas dendam. Akibat dari perjanjian Versailles, Jerman menjadi terbebani dengan berbagai kewajiban yang tidak mungkin dilaksanakan. Pihak sekutu seenaknya menentukan nasib Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Hal itu menyebabkan timbulnya rasa dendam di kalangan bangsa Jerman. Setelah Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler, kemudian Hitler membangun kembali angkatan perangnya dan mewajibkan wajib militer. Tidak hanya itu, tanggal 16 Maret 1935, Adolf Hitler menyatakan bahwa perjanjian Versailles tidak berlaku lagi. Berkembangnya paham nasionalisme yang sempit. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang tinggi dan mendorong bangsanya melakukan pembalasan, serta membuktikan bahwa Jerman adalah bangsa nomor satu di dunia, Hitler mengembangkan paham nasionalisme yang sempit. Paham nasionalisme tersebut akhirnya mendorong Jerman melancarkan politik ekspansi untuk menaklukkan negara-negara lainnya. Sebab khusus Perang Dunia Kedua terjadi di dua kawasan, yaitu kawasan Eropa dan Asia Pasifik. Berikut sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Di kawasan Asia Pasifik, Perang Dunia Kedua disebabkan karena penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Sedangkan di kawasan Eropa, adanya serangan kilat atau Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan penyerangan tersebut yaitu untuk merebut kembali kota Danzig atau penduduknya yaitu bangsa Jerman. Dalam waktu singkat, sebagian besar Polandia dikuasai oleh Jerman. Uni Soviet yang merasa keamanannya terancam segera menyerbu Polandia dari arah timur. Tanggal 3 September 1939, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam perkembangannya melibatkan banyak negara. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yaitu ada pihak sekutu dan pihak Aksis atau poros. Adapun tokoh terkenal dari pihak sekutu antara lain ada Winston Churchill dari Inggris, kemudian ada Charles de Gaulle dari Perancis, kemudian ada Roosevelt dari Amerika Serikat, dan ada Joseph Stalin dari Uni Soviet.
Sedangkan dari kubu Aksis atau poros, yaitu ada Adolf Hitler dari Jerman, kemudian Benito Mussolini dari Italia, dan Hideki Tojo dari Jepang. Ditinjau dari medan pertempuran yang terjadi, maka jalannya Perang Dunia Kedua terbagi menjadi 3 medan pertempuran, yaitu sebagai berikut. Medan Eropa. Yang pertama yaitu penyerbuan Jerman ke Polandia dan Finlandia. Terjadi pada tanggal 1 September 1939. Dan saat itu sebagian besar daerah Polandia berhasil dikuasai. Yang kedua yaitu penyerbuan Jerman ke Norwegia dan Denmark. Hal itu dilakukan pada tanggal 9 April 1940. Dalam waktu singkat, Jerman berhasil menduduki Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, dan Narvik. Sementara itu, dalam waktu yang sama, pasukan Jerman juga menyerbu Denmark dan dengan sangat mudah Jerman menaklukkan Denmark. Medan yang ketiga yaitu jatuhnya Belanda, Belgia, dan Prancis. Tanggal 10 Mei 1940, pasukan Jerman melancarkan serangan kilat ke Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Medan yang selanjutnya yaitu adanya pertempuran antara Jerman melawan Inggris dan juga pertempuran antara Jerman melawan Rusia. Medan pertempuran Afrika. Medan ini merupakan medan perang antara Italia dan Jerman melawan Inggris dan beberapa negara pendukungnya. Pada tahun 1940, pasukan Italia menginvasi Mesir, tetapi pasukan Inggris yang ada di sana berhasil menggagalkannya. Melihat kegagalan ini, pasukan Jerman di bawah pimpinan Jenderal Erwin Rommel datang memberikan bantuan menyerbu Afrika dan menghantam Inggris di Afrika Utara. Jenderal Erwin Rommel berhasil menguasai Afrika, tetapi kemenangannya tidak berhasil lama karena pimpinan Jerman Adolf Hitler tidak sempat memberikan bantuannya. Medan Asia Pasifik. Perang di medan ini diawali dengan penyerbuan pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941 oleh Jepang. Perang ini sering disebut Perang Asia Timur Raya karena Jepang selalu mempropagandakan bahwa peperangan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya. Jepang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Serbuan Jepang dilanjutkan ke negara-negara Asia Tenggara dengan menduduki Muang Thai, Burma atau Myanmar, Malaysia, dan Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 dan secara resmi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo. Dengan demikian, berakhirlah Perang Dunia Kedua karena Jepang beserta negara-negara pendukungnya menyerah. Setelah kalian mengetahui jalannya terjadinya Perang Dunia yang kedua, kemudian bagaimana sih akhir dari terjadinya Perang Dunia yang kedua ini? Ayo kita simak lagi penjelasan materi berikut ini. Akhir Perang Dunia Kedua. Blok Sentral pada akhirnya harus menyerah kepada sekutu pada bulan Mei 1945. Berikut ada beberapa faktor penyebab kekalahan Blok Sentral terhadap sekutu. Yang pertama, Blok Sentral tidak ditunjang oleh sumber-sumber kekayaan alam yang mencukupi kebutuhan perang.
Yang kedua, jumlah anggota kelompok sekutu lebih banyak. Masuknya Rusia ke dalam blok sekutu memperkuat blok tersebut. Kemudian, yang ketiga, sekutu memiliki daerah jajahan yang dapat menunjang kebutuhan perang. Dan yang keempat, blok sekutu memiliki keunggulan teknologi persenjataan daripada blok sentral. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maka diadakanlah perjanjian-perjanjian perdamaian antara lain seperti Konferensi Potsdam, Perjanjian San Francisco, dan Perjanjian Paris. Berikut adalah isi dari ketiga perjanjian tersebut. Oh, seperti itu ya ternyata akhir dari Perang Dunia yang kedua ini. Kemudian, apa saja sih dampak dari terjadinya Perang Dunia yang kedua ini? Apa ya dampaknya? Oke, silahkan kita simak lagi penjelasan berikut ini. Dampak bidang politik Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara superpower. Yang kedua, peranan negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman dalam bidang politik dunia memudar. Yang ketiga, terjadinya Perang Dingin. Yang keempat, akibat Perang Dingin, beberapa negara terpecah seperti Korea, Vietnam, dan Jerman. Dan yang kelima, terbentuknya persekutuan militer seperti NATO dan Pakta Warsawa. Kemudian, dampak dari bidang ekonomi dalam Perang Dunia Kedua ini antara lain, yang pertama, terjadinya depresi ekonomi yang sangat luas. Yang kedua, pengangguran di mana-mana. Yang ketiga, negara yang kalah perang kekurangan modal untuk membangun negaranya, sehingga adanya tawaran Amerika Serikat mengenai bantuan ekonomi seperti Truman Doctrine, Marshall Plan, Point for Truman, dan Colombo Plan. Adapun dampak dalam bidang sosial dan kerohanian dari Perang Dunia Kedua ini antara lain, yang pertama menimbulkan bencana besar bagi umat manusia, kemudian ada kerugian harta benda dan nyawa yang sangat besar, sehingga banyak anak yang kehilangan orang tua ataupun orang cacat korban perang. Yang kedua, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tanggal 24 Oktober 1945. Terjadinya Perang Dunia Kedua secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia Kedua berpengaruh bagi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, sehingga kondisi itu dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang Perang Dunia yang Kedua. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian bisa menerimanya ya. Dan jangan lupa, kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.